Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Generus, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungannya Allah. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang bertata krama. Dan untuk materi kali ini melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang tata krama berpakaian dan berhias bagi laki-laki dan perempuan. Tata krama berpakaian dan berhias bagi perempuan. 1. Berpakaian rapi, sopan, dan benar menurut syariat Islam. An Sofia binti Abi Ubaid annaha akhbarathu anna Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina dzakarol izara fal mar'atu ya Rasulullah qala turhi sibron qalat Ummu Salamah idza yang kashifu anha qala tajiraan la tazidu alaih rawahu Abu Dawud fi kitabil libas. Artinya, sesungguhnya Ummu Salamah istrinya Nabi berkata kepada Nabi yang keadaannya Nabi sedang menjelaskan tentang pakaian bawahnya perempuan. Kemudian Nabi berkata bahwa pakaian bawahnya perempuan itu dipanjangkan 1 jengkal dari setengah betis. Ummu Salamah berkata, kalau hanya 1 jengkal, auratnya perempuan itu masih terlihat. Kemudian Nabi bersabda, maka tambahilah 1 ziro dan jangan menambah melebihi itu. Nomor 2, tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rawahu al-Bukhari, yang artinya Ibni Abbas berkata, Nabi melaknati pada seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Tiga, tidak boleh memakai rambut palsu atau memasangkan. An Humaid ibni Abdirrahman ibni Auf annahu sami'a Muawiyah ibna Abi Sufyan amma hajja wa huwa alal mimbar wa huwa yaqulu wa tanawala kushoh min sa'arin kanat biyadi harosi aina ulama ukum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an misli hadih wa yaqulu inna mahalakat banu Israil hina takhoda hadihi nisa'uhum wa qala Ibnu Abi Syaibah hadasana Yunus ibnu Muhammad hadasana Fulaij an Zaid ibni Aslam an Ato ibni Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahul wasilah wal mustausilat wal wasimata wal mustausimah, yang artinya Humaid berkata, aku mendengar pada Muawiyah bahwa Muawiyah berkata di atas mimbar di waktu tahunnya haji. Pada waktu itu Humaid menjadi seorang amir. Muawiyah mengambil pada gulungan atau ikatan rambut yang ada di tangannya penjaga, dan Muawiyah berkata, di mana ulama kalian? Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi melarang dari gelungan rambut ini. Lalu Muawiyah berkata lagi, sesungguhnya mereka kaum Bani Israel dirusak karena menyambung rambut. Di dalam hadis lain,
Abi Hurairah menjelaskan bahwa Nabi bersabda, Allah melaknati pada perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambung rambut, dan Allah juga melaknati perempuan yang ditato dan perempuan yang mentato, baik itu tato permanen ataupun sementara. 4. Tidak boleh mencukur gundul. An Ali naha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha, rawahu An-Nasai. Nabi melarang terhadap perempuan yang mencukur gundul rambutnya. 5. Tidak boleh memotong rambut kepala sehingga menyerupai laki-laki. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, rawahu al-Bukhari, yang artinya Ibni Abbas berkata, Nabi melaknati pada seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. 6. Tidak boleh mencukur alis. An Alqamah qala Abdullah la'anallahu washimah wal mustaushimah wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirat khalqallah ta'ala malila al-anu mala'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah wa ma atakumur rasulu fakhuduh, rawahu al-Bukhari fi kitabil libas, yang artinya Abdullah berkata, semoga Allah melaknati pada perempuan yang membuat tai lalat palsu dan perempuan yang minta dibuatkan tai lalat palsu, dan perempuan yang mencukur alis dan perempuan yang memangkur gigi yang tujuannya untuk kecantikan, sebab merubah ciptaannya Allah yang maha luhur. Kenapa aku tidak melaknati pada orang yang dilaknati Nabi? Karena ketentuan telah ada di dalam kitabnya Allah, maksudnya Al-Quran. Maka apa-apa yang telah disampaikan Rasul itu ambillah. 7. Tidak berdandan atau bersolek secara berlebihan. 8. Tidak boleh memakai wangi-wangian yang semerbak baunya. An Imran ibni Husain anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la arkabul urjuan wala albasul mu'asfar wala albasul komis al mukaffafa bil harir qala wa auma al hasan ila jaibi komisi qala wa qala ala wati burijal rihun lalau nalahu ala wati bunisa launun lari halah qala Said urahu qala innama hamalu qaulahu fiti bin nisa wala annaha idza kharajat fa amma idza kanat inda zaujiha fal tatoyab bima sya'at, rawahu Abu Daud fi kitabil libas. Artinya Nabi bersabda, aku tidak duduk atas alas sutra merah dan aku juga tidak memakai pakaian sutra yang diwarna, dan aku juga tidak memakai baju gamis yang dihiasi dengan sutra. Abu Daud berkata, Hasan isaroh pada kerah baju gamisnya. Lalu Abu Dawud berkata bahwa Nabi bersabda, ingatlah sesungguhnya wangi-wangiannya laki-laki itu berbau dan tidak berwarna, dan sebaliknya wangi-wangiannya perempuan itu berwarna dan tidak berbau. Said berkata, sesungguhnya aku diberitahu hadis dari Imran, yaitu para ahli hadis mengartikan tentang
Sabdanya Nabi, sesungguhnya perempuan, dari keharumannya perempuan memakai wangi itu ketika keluar dari rumah. Adapun ketika perempuan di sisi suami, supaya menggunakan sesuai minyak wangi yang dikehendaki. Itulah materi bertata krama tentang berpakaian dan berhias untuk perempuan. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat generus semua. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.